Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu dan mari terus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat, bangsa, dan negara dari hal-hal yang tidak baik yang akan merusak sehingga akan merugikan kita semua. Pada saat ini marak terjadi kasus-kasus pelecehan seksual yang menimpa baik itu terhadap para peserta didik maupun terhadap sesama peserta didik atau di antara rekan-rekan pendidik dan di luar dari itu. Menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi khususnya di lingkungan pendidikan dengan terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual tentu sangat disayangkan. Bagaimana bisa para pendidik yang seyogianya memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, memberikan pendidikan agar anak-anak termotivasi, berkembang potensi dirinya, terasah kemampuannya sehingga menjadi kompetensi, dirusak oleh para pendidik yang tidak bertanggung jawab. Dengan maraknya kasus pelecehan seksual tentu akan merugikan generasi muda kita di masa mendatang. Oleh karena itu, mari kita sikapi dengan cara yang sangat tegas untuk mampu mencegah agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan disampaikan bagaimana cara mencegah pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Tentu yang akan disampaikan sesuai dengan apa yang saya pahami dan apa yang saya ketahui. Sebelum membahas tentang bagaimana cara mencegah pelecehan seksual, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pelecehan seksual, bahkan mungkin nanti kepada tindakan yang lebih jauh dari itu, yaitu kekerasan seksual. Pelecehan seksual merupakan sebuah tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan korban atau dilakukan tanpa persetujuan. Pelecehan seksual berbentuk rayuan dan tindakan-tindakan lain seperti menyentuh atau meraba bagian tubuh seseorang tanpa persetujuan atau tanpa diinginkan oleh korban, mengirimkan email, pesan, atau foto yang bersifat seksual, kemudian menanyakan kehidupan seksual, membuat lelucon atau komentar atau gerakan seksual yang membuat korban tidak nyaman. Kemudian menghina secara seksual terhadap korban. Sementara kekerasan seksual diantaranya adalah melakukan pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, kemudian penganiayaan secara seksual terhadap korban. Nah, kemudian ketika sudah terjadi hal-hal seperti ini, maka langkah yang banyak dilakukan adalah dengan memberikan hukuman kepada pelaku. Mengapa kekerasan seksual ini bisa terjadi? Sebagaimana yang sudah saya uraikan di dalam buku Pendidikan Keluarga, mari kita pahami bagaimana sifat manusia. Sifat manusia itu tamak, tidak pernah puas, sehingga ketika manusia sudah memiliki satu hal yang diinginkan, maka orang-orang yang tamak ini tentu akan menginginkan, membayangkan, dan berupaya untuk mendapatkan hal lain yang sekiranya diinginkannya. Kemudian manusia juga hakikatnya memiliki kelemahan, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ali radhiyallahu anh berpesan, ada dua hal yang penting saya takutkan menimpa kalian semua, yaitu panjang angan-angan dan menuruti hawa nafsu. Panjang angan-angan dapat melupakan akhirat dan mengikuti hawa nafsu dapat membuat seseorang menyimpang dari kebenaran. Maka kekerasan seksual bisa terjadi disebabkan karena manusia memiliki banyak kelemahan-kelemahan dalam dirinya.
Banyak tokoh sudah menyampaikan sikapnya tidak setuju terhadap perilaku pelecehan dan kekerasan seksual. Saya di sini menyatakan sikap setuju dan tidak setuju terhadap statement atau pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh beberapa individu yang memang memberikan pernyataan terbuka atau disampaikan terhadap publik. Setuju, di sini saya menyatakan bahwa perilaku pelecehan seksual terjadi sebab pola pikir pelaku yang memang memiliki pikiran negatif atau mengarah pada mengumbar nafsu seksualnya. Perilaku ini biasanya di dalam teori pendidikan disebut dengan teori kognitif, di mana sikap dan perilaku seseorang terjadi dari cara seseorang mengolah pikirannya, mengolah informasi atau pengetahuan yang diterima otaknya. Bila otak dijejali dengan informasi negatif, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan perilaku seksual, kemudian kegiatan itu berulang terus-menerus, bahkan dilakukan, maka sikap dan perilaku tentu akan terarah kepada hal tersebut. Kemudian ketika ada seseorang tokoh ataupun seorang individu menyatakan bahwa percuma saja kita menutup aurat, toh pelaku pelecehan atau kekerasan seksual tetap melakukan tindakannya. Ini yang saya tidak setuju. Bila kemudian berpikiran bahwa dengan pakaian rapat pun toh pelaku tetap melakukan pelecehan seksual, maka jangan sampai kita berpikiran bahwa percuma saja perempuan menutup rapat-rapat tubuhnya. Saya tidak setuju dengan statement seperti ini, sebab sudah kita ketahui bahwa dari teori kognitif yang saya sampaikan, beragam informasi itu diperoleh melalui indera manusia, dan apa yang dilihat, yang didengar, itulah yang akan kemudian diterima oleh otaknya. Dan bila sering terjadi, maka dia akan tersimpan dalam memorinya. Dan itu akan melekat kuat, sehingga akan berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Maka ingat, apa yang dilihat merupakan informasi yang masuk ke dalam otak, kemudian disimpan kuat di dalam memori. Anggota tubuh perempuan yang seharusnya tertutup rapat, namun tampak dan terlihat oleh laki-laki, bagaimanapun akan membangkitkan daya seksualnya. Sebab itu, ajaran Islam mewajibkan para wanita untuk menutup auratnya. Setidaknya, tindakan ini dapat kita pahami untuk menjadi satu di antara upaya mencegah munculnya nafsu seksual. Nah, saudara-saudara, bagaimana kemudian cara mencegah tindakan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan? Di dalam teori pengendalian sosial ada yang disebut dengan preventif, ada yang disebut dengan represif. Preventif adalah tindakan pencegahan, represif adalah tindakan hukuman ketika satu perilaku yang negatif yang melanggar hukum terjadi. Nah, untuk pencegahan ini kita berarti masuk kepada ranah preventif. Tindakan pencegahan bisa dilakukan di lingkungan, baik itu keluarga, di lingkungan pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, dan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kerja. Jadi ingat, pencegahan pelecehan atau kekerasan seksual dapat kita cegah di berbagai lingkungan pendidikan, khususnya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, madrasah, pesantren, hingga pendidikan tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memfokuskan bagaimana mencegah tindakan pelecehan seksual di pesantren. Sebab kita ketahui, di lingkungan pesantren, anak-anak tinggal di lingkungan tersebut selama 24 jam. Ini artinya bahwa orang tua menyerahkan anaknya, menyerahkan pendidikan anaknya, menyerahkan keamanan, keselamatan, dan berbagai kegiatan keseharian kepada
pengelola pesantren. Oleh karena itu sangat penting sekali kita mulai saat ini memikirkan bagaimana cara mencegah tindakan-tindakan pelecehan dan kekerasan seksual agar tidak terulang kembali, utamanya adalah di dalam lingkungan pesantren. Pencegahan kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di berbagai lingkungan, utamanya adalah di lingkungan pesantren, dengan cara pengawasan melekat, baik internal maupun eksternal. Pengawasan melekat ini yaitu berfungsi untuk memastikan tidak ada penyimpangan di lingkungan pendidikan, khususnya di pesantren misalnya. Pengawasan melekat dari internal atau individu seseorang atau pendidik. Untuk di pesantren tentu para pendidik adalah para kiai, para ibu nyai, kemudian juga para ustadz atau ustadzah. Pengawasan melekat terhadap diri internal, misalnya ketika pesantren ini hanya dipegang, hanya dikelola, hanya dilaksanakan oleh kiai itu sendiri atau oleh ustadz itu sendiri yang mendirikan pesantrennya, maka pengawasan melekat yang paling efektif adalah merasa bahwa Allah Maha melihat. Kiai dan ustadz atau ustadz tersebut harus merasa bahwa Allah Maha melihat, dan tentu ketika dia merasakan nafsu negatifnya atau nafsu seksualnya muncul, dia akan mampu menahan karena Allah Maha melihat. Kemudian pengawasan melekat internal atau di dalam diri para kiai atau ustadznya adalah dengan pengendalian diri. Pengendalian diri yang dapat dilakukan adalah dengan proses pikir dan zikir. Proses pikir ini sangat penting sekali, sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa di dalam teori kognitif, apa yang diterima oleh otak manusia, itu adalah yang akan kemudian diolah, yang akan diproses oleh akalnya. Dengan berpikir, manusia akan mampu memilah mana yang baik, mana yang buruk. Dengan demikian, maka hal-hal positiflah yang hendaknya dimasukkan ke dalam otak para pemangku, para penanggung jawab, khususnya adalah di lingkungan pesantren. Kemudian pengendalian diri lainnya adalah dengan cara berzikir. Dengan cara berzikir inilah kita merasa bahwa Allah Maha melihat. Kemudian kita merupakan hamba Allah yang harus mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dengan berzikir kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan kita akan lebih fokus kepada hal-hal yang memang positif. Kemudian pengawasan melekat internal yang dapat dilakukan adalah dengan saum. Saum ini akan mampu mengontrol dan mengendalikan nafsu kita. Dengan saum yang sesungguhnya, tentu hasrat seksual seseorang akan mampu diredam. Inilah diantaranya, yaitu bagaimana pengawasan melekat internal pada diri kiai atau pada diri ustadz, pengelola, penanggung jawab di lingkungan pesantren. Pengawasan melekat lainnya bisa dapat diperoleh dari keluarga. Khususnya adalah istri. Andaikan para kiai atau para ustadz merupakan pengelola tunggal yang mendirikan, juga yang melaksanakan, juga yang mengajar, begitu ya, maka tentu istri yang merupakan bagian dari keluarga dapat dikatakan sebagai pengawas internal. Dapat juga dikatakan sebagai pengawas eksternal ketika istri ini dianggap merupakan orang luar dari kiai atau ustadz tadi, yang merupakan pengelola, penanggung jawab, juga pelaksana dari lingkungan pendidikan yang dikelolanya, yaitu pesantren. Terlepas dari bahwa istri adalah apakah itu pengawas internal maupun eksternal, kita sekarang akan melihat bagaimana peran istri dalam keluarga. Istri adalah sebagai pendamping dari suami. Andaikan dia adalah istri dari kiai, maka dia menjadi pendamping kiai tersebut.
Andaikan dia adalah pendamping dari seorang ustadz, maka istri adalah pendamping dari ustadz yang mengelola, melaksanakan, juga mengawas, juga bertanggung jawab di pesantren tersebut. Istri juga menjadi pelengkap. Dan terakhir adalah istri juga menjadi pengingat. Artinya, ketika suami memiliki hasrat-hasrat seksual, maka pelengkapnya adalah istri. Namun, ketika hasrat seksualnya berlebih atau memang ekstra dibanding orang umumnya, maka tentu istri sebagai pendamping harus mengingatkan kepada suaminya, kepada kiai atau ustadz, untuk tetap menjaga agar tidak melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Maka di dalam Islam, ketika seorang suami atau ketika seorang laki-laki memiliki daya libido atau daya seksual yang tinggi, maka diberi kesempatan untuk memiliki istri lebih dari satu. Namun demikian, tentu tidak semudah itu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seorang laki-laki memiliki istri dari satu. Pengawasan melekat yang penting lainnya adalah berasal dari orang tua sebagai stakeholder dari sebuah pesantren, juga menjadi pelindung pengayom dari anak-anaknya. Orang tua memiliki hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual, maka orang tua harus rutin mengunjungi dan berkomunikasi dengan anaknya. Walaupun di dalam beberapa aturan pesantren ada orang tua yang tidak boleh sering mengunjungi anaknya. Kita harus berpikir logis berapa lama anak tidak boleh dikunjungi. Karena orang tua bagaimanapun memiliki kewajiban penuh dunia akhirat untuk bertanggung jawab terhadap anaknya. Bukan dilepaskan begitu saja kepada pihak pengelola, pihak pelaksana, atau pihak pengurus di pesantren. Oleh karena itu, mengunjungi anak tentu menjadi bagian penting dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mengunjungi anak tentu saja tidak harus setiap hari. Misalnya, apakah itu sebulan 2 kali? Dengan catatan bahwa orang tua memberikan pemahaman-pemahaman sehingga anak akan tetap belajar dan betah berada di pesantren, tidak merengek untuk minta pulang. Dengan memberikan pemahaman yang baik tersebut, tentu pihak pesantren tidak akan keberatan ketika orang tua menengok anaknya atau mengunjungi anaknya. Kemudian orang tua juga wajib berkomunikasi dengan anaknya, bagaimana kondisi anak di sana, betahkah mereka, kemudian apa yang mereka pelajari, bagaimana dengan teman-temannya. Orang tua tentu wajib dan berkewajiban untuk memberikan nasihat, bagaimana anak-anak harus berperilaku, bagaimana anak-anak harus berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru, dengan ustadz atau kiainya, dengan sesama temannya, dengan cara yang baik, dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Yang berikutnya, orang tua juga harus memenuhi kebutuhan anak yang berada di pesantren. Memenuhi kebutuhan anak diantaranya adalah kebutuhan privasi atau pribadi anak. Apakah itu dari pakaiannya, kebutuhan makanannya, kemudian kebutuhan mandi, perlengkapan mandi, begitu ya. Kemudian kalau untuk anak-anak perempuan adalah perlengkapan untuk yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, dengan dipenuhinya kebutuhan anak, tentu anak-anak akan merasa nyaman. Anak-anak akan merasa diperhatikan dan sebab kebutuhannya sudah dicukupi, maka anak-anak akan fokus kepada belajar. Dapat dibayangkan ketika orang tua jarang mengunjungi anaknya, bahkan ada yang sampai 3 bulan tidak mengunjungi, dan 3 bulan itu pula anak-anak tidak dicukupi kebutuhannya.
Bukankah ketika anak-anak tidak dicukupi kebutuhannya, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan? Sebab itu akan muncul kemudian kasus mengambil uang rekannya. Ini adalah tentu perilaku yang tidak baik, mencuri uang atau mencuri barang milik temannya disebabkan karena orang tuanya tidak mengunjungi dan tidak memberikan kebutuhan-kebutuhan anaknya yang berada di pesantren. Di samping itu, ketika anak tidak dipenuhi kebutuhannya, sementara ustadz atau kiainya memberikan perhatian, memberikan hal-hal yang dibutuhkan anaknya, bukankah hal-hal yang tidak diharapkan seperti kasus pelecehan ataupun kasus kekerasan seksual, bahkan mungkin anaknya akhirnya rela dilakukan atau diperlakukan secara tidak patut oleh para kiai dan ustadznya. Ini adalah dampak ketika orang tua jarang atau tidak mengunjungi anaknya, tidak berkomunikasi, bahkan sampai tidak memenuhi kebutuhan anaknya yang berada di pesantren. Yang berikutnya, yang harus dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana orang tua berkomunikasi aktif dengan para kiai atau ustadz atau ustadzahnya. Ketika orang tua berkomunikasi aktif, tentu orang tua pun akan memberikan satu pengingat kepada para kiai atau ustadz itu bahwa orang tuanya ini memperhatikan anaknya loh. Orang tuanya ini ingin menitipkan anaknya agar dibimbing, dididik dengan baik dan benar. Orang tua juga memberikan amanah untuk kepada para kiai atau ustadznya atau ustadzahnya untuk menjaga anak-anak mereka dengan cara yang baik. Sebab para kiai, para ustadz-ustadzahnya sudah berani menerima anak-anak untuk menjadi wakil orang tua di lingkungan pesantren. Dengan pengawasan yang seperti ini, dengan perilaku orang tua yang rutin berkunjung, berkomunikasi dengan anak, rutin memenuhi kebutuhan anak, rutin berkomunikasi aktif dengan para kiai atau ustadz-ustadzahnya, tentu diharapkan akan mampu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti diantaranya kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Pelecehan, penganiayaan biasanya dilakukan terhadap orang yang lemah. Maka di dalam kasus ketika seorang anak merupakan tentu posisinya sangat lemah ya dibanding dengan para pendidik atau para kiai begitu ya, para ustadz yang ada di lingkungan pesantren. Anak apalagi ketika orang tuanya sudah tidak ada atau dapat dikatakan anak tersebut yatim piatu, maka posisi ini pun sangat rentan untuk dijadikan sebagai korban oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mencegah atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka pengawas baik itu dari Dinas Pendidikan ataupun dari Kementerian Agama atau dari instansi terkait manapun yang memang mampu menjadi pengontrol dalam dunia atau lingkungan pendidikan, khususnya adalah di dalam lingkungan pesantren, harus turun tangan dengan sangat baik menjalankan fungsinya. Pengawas yang datang berkunjung bukan hanya untuk mencari kelemahan atau kekurangan dari lembaga tersebut, pengawas yang datang berkunjung ke pesantren juga bukan dalam rangka untuk menjalin relasi. Pengawas yang datang ke pesantren utamanya adalah untuk menjalankan tugasnya, bagaimana lulusan-lulusan pesantren ini menjadi anak-anak yang sempurna, berkembang seluruh potensinya, baik potensi fikirnya, baik potensi jasmaninya, dan potensi ruhaninya. Ketiga potensi ini tentu harus berkembang secara sempurna, secara seimbang. Selain itu juga pengawas wajib untuk mengamanahkan agar keamanan, kenyamanan para peserta didik dapat diperoleh. Dengan adanya pengawasan secara rutin atau secara kontinu
kemudian secara melekat, dekat, tidak hanya kepada para kiai atau ustadz mendapatkan informasinya, namun juga bertanya langsung bagaimana kondisi anak-anak pesantren atau para santri ketika mereka belajar, kemudian keamanan, kenyamanan. Maka peningkatan-peningkatan untuk kebaikan, untuk keberhasilan anaklah yang harus diperhatikan oleh para pengawas di lingkungan pesantren. Sehingga dengan para pengawas yang menjalankan tupoksinya dengan atau secara maksimal, diharapkan anak-anak akan merasa aman karena ada yang mengawasi. Anak-anak akan merasa lebih semangat karena ada masukan-masukan yang baik dari pengawas, sehingga proses-proses pendidikan akan dilaksanakan dengan lebih baik. Para orang tua, para pendidik, dan para pemerhati pendidikan, perhatikanlah dengan teliti. Ketika kita berkomunikasi dengan anak, lihatlah ekspresi anak. Lihatlah nada atau dengarlah nada suara anak. Lihatlah gestur anak. Bagaimanakah ekspresi mereka ketika berkomunikasi dengan kita? Apakah mereka menunjukkan ekspresi, nada suara, atau gestur yang aman, nyaman, dan mereka merasa mendapatkan dukungan penuh untuk meningkatkan, mengembangkan potensinya untuk menjadi kompetensi, sehingga mereka akan menjadi generasi yang lebih baik, lebih kuat, dan akan mampu menjadi generasi penerus bangsa dan negara yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih maju. Kemudian, untuk mendapatkan informasi apabila anak kurang terbuka, maka kita juga bisa menggunakan cara-cara lain, yaitu dengan menggunakan kalibrasi. Kalibrasi sendiri adalah komunikasi secara non-verbal yang dilakukan untuk mengetahui pesan-pesan yang ingin kita peroleh dari anak-anak atau dari peserta didik atau dari santri. Berdasarkan komunikasi tersebut, tentu kita akan mampu menilai, mampu menganalisis normalkah kondisi anak kita, ataukah terjadi, ataukah ada sesuatu yang dirasa ganjil yang sedang terjadi pada anak-anak kita. Bila dirasa ada sesuatu yang ganjil, maka kita wajib segera menindaklanjuti agar kejadian atau hal-hal yang tidak kita harapkan tidak sampai terjadi berkelanjutan. Tentu saja, apa yang kita upayakan adalah sebagai satu bentuk usaha yang dapat kita lakukan secara maksimal. Maka, bila kita telah berupaya, selebihnya tinggal berpasrah atau bertawakal kepada Allah. Para orang tua, para pendidik, baik itu guru, dosen, para kiai, para ustadz, anak adalah amanah yang wajib kita pelihara, yang wajib kita bimbing, yang wajib kita penuhi. Kita dukung untuk perkembangan, baik itu perkembangan fisik, akal, maupun rohaninya secara seimbang. Dukunglah anak untuk menjadi orang yang lebih baik dan menjadi generasi yang lebih baik dari generasi kita saat ini. Karena di tangan merekalah bangsa, negara, masyarakat akan hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera, hidup dengan peradaban yang lebih baik. Namun ketika para orang tua, para pendidik menjadi contoh yang tidak baik, menjadi perusak masa depan anak-anak kita, maka tentu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak-anak akan tumbuh menjadi orang-orang yang lemah. Anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang rusak disebabkan para pendidiknya yang tidak mampu menjalankan tugas fungsinya secara baik dan benar. Para orang tua, para guru, jagalah diri kita, jagalah anak-anak kita, keluarga kita.
masyarakat kita, bangsa dan negara kita, agar menjadi bangsa dan negara yang aman, bangsa dan negara yang bersatu, sejahtera, dan mampu menjadi bangsa dan negara yang maju. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.